Halo, jumpa kembali dengan saya Alif Yogunandar. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah teori yaitu paradigma naratif. Selamat menyimak. Paradigma naratif yang dikemukakan oleh Walter Fisher menganggap bahwa manusia pada dasarnya adalah seorang pencerita, sehingga perilakunya lebih didorong oleh unsur emosi dan estetika. Fisher juga menyatakan bahwa manusia lebih menyukai sebuah narasi ketimbang argumentasi. Karena itu, ketika mendengarkan pembicaraan orang lain, seperti mendengarkan pidato atau membaca sebuah tulisan, orang cenderung menilai kredibilitas pembicara itu dari runtutan ceritanya ketimbang argumentasi-argumentasi yang disampaikannya. Manusia juga dianggap Fisher lebih mudah menerima dan menyerap cerita ketimbang fakta-fakta. Sebagai contoh, kita lebih menyukai dan mengingat kisah pembangunan Candi Prambanan dari sisi cerita Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso-nya, yang nyata-nyata itu hanya sebuah cerita fiktif, sementara kisah asli pendiriannya yang berupa fakta-fakta, seperti di masa kerajaan apa kompleks Candi itu dibangun, tahun berapa pembangunannya, dan sebagainya, tidak banyak yang bisa kita ingat. Nah, sebagaimana teori retorik lainnya, teori ini juga digunakan untuk menganalisis sebuah narasi, baik itu fiksi, non-fiksi, berita, opini, pidato seseorang, iklan, dan lain sebagainya. Untuk memahami teori ini, kita lihat dulu beberapa konsep kunci dari teori ini. Yang pertama adalah narasi. Bagi Fisher, narasi bukan hanya sekedar rangkaian cerita yang mengandung awal, tengah, dan akhir kisah semata. Narasi menurutnya juga mencakup berbagai aspek verbal dan non-verbal, dan urutan kejadian di mana halayak atau pendengarnya memberi makna. Dengan demikian, narasi bukan hanya soal sisi pencerita, tapi juga mencakup sisi pendengarnya. Hal ini sejalan juga dengan konteks komunikasi, di mana komunikasi melibatkan dua sisi kepentingan, yakni komunikator dan komunikannya. Kedua adalah rasionalitas narasi. Nah, agar sebuah narasi bisa dipercaya oleh halayaknya, ia harus rasional. Rasional di sini bukanlah rasional faktual, tapi rasional naratif atau masuk akal dalam hal narasi itu. Nah, ada dua prinsip dalam rasionalitas narasi ini. Yang pertama adalah koherensi, yakni agar sebuah narasi dipercaya oleh halayak, narasi itu harus memiliki saling kecocokan atau keterpaduan satu sama lain. Nah, koherensi ini terdiri dari tiga tipe, yaitu koherensi struktural atau kecocokan struktur narasinya. Sebagai contoh, kisah Roro Jonggrang tadi secara struktur koheren dengan halayaknya, yaitu orang Jawa. Dalam ceritanya dikisahkan ada keterlibatan makhluk halus yang dikerahkan Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi itu. Nah, cerita ini menjadi koheren karena orang Jawa sendiri juga memiliki kepercayaan tentang makhluk halus yang memiliki kemampuan gaib, dan juga percaya bahwa orang-orang zaman dulu itu banyak yang memiliki kesaktian. Narasi juga harus memiliki koherensi material, yakni kecocokan antar unsur di dalam cerita. Misalnya, latar belakang cerita Roro Jonggrang di masa kerajaan-kerajaan yang saling menaklukkan satu sama lain, dan putri raja yang ditaklukkan sering dianggap sebagai barang rampasan. Nah, itu nyambung atau koheren karena latar belakang ceritanya. Narasi juga harus memiliki koherensi karakterologis yang berkaitan dengan kecocokan antar karakter. Misalnya, kenapa Roro Jonggrang meminta dibangunkan 1000 candi dalam semalam? Karena ia sebetulnya menolak lamaran Bandung Bondowoso yang telah membunuh ayahnya, tapi tak mungkin melakukan penolakan secara langsung. Nah, karakter ini juga cocok dengan latar ceritanya juga.
Selain koherensi, rasionalitas narasi juga harus didukung oleh prinsip fidelity atau kesetiaan. Maksudnya, sebuah narasi menjadi rasional jika antara pencerita dengan ceritanya memiliki kesinambungan. Misalnya, cerita Roro Jongrang tadi nyambung jika diceritakan oleh orang tua kita yang orang Jawa, dan kita tidak akan percaya jika itu diceritakan oleh orang bule misalnya. Atau seseorang yang berkampanye tentang penanggulangan AIDS akan lebih dipercaya oleh halayak jika misalnya orang itu adalah penderita yang pernah merasakan kesengsaraan akibat penyakit itu. Konsep ketiga adalah logic of good reason atau logika alasan bagus. Logic of good reason ini berkaitan dengan fidelity tadi. Sekali lagi, logika di sini bukanlah logika faktual, tapi sebuah narasi tetap harus terlihat logis dengan alasan-alasan tertentu. Nah, sebagai contoh, cerita Roro Jongrang tadi menjadi logis karena adanya bukti berupa candi yang nyata. Atau ketika Roro Jongrang diceritakan dikutuk jadi batu, di dalam kompleks candi itu juga terdapat patung batu perempuan yang disebut sebagai perwujudannya. Nah, contoh lain, kisah Gunung Tangkuban Parahu menjadi logis karena gunungnya sendiri secara nyata berbentuk layaknya sebuah perahu yang terbalik. Nah, lebih jelasnya silakan lihat keterhubungan konsep-konsep ini dalam bagan ini. Nah, dari penjelasan tadi, ada 5 asumsi dalam teori ini. 1. Manusia secara alamiah adalah pendongeng. Seperti sudah dijelaskan tadi, pada dasarnya manusia memang senang bercerita maupun mendengarkan cerita, lepas apakah yang diceritakannya itu memiliki landasan fakta atau tidak. Lihat saja misalnya bagaimana kebiasaan bergosip di kalangan ibu-ibu. Kemudian 2, keputusan tentang nilai sebuah cerita didasarkan pada alasan bagus. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi, sebuah narasi atau cerita akan lebih bisa dipercaya jika ia menyajikan logika tertentu, apalagi jika bisa menghadirkan dalam tanda petik bukti. 3. Alasan bagus ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Ini berkaitan dengan posisi latar pencerita dan juga pendengarnya. Sebagai contoh, kalau ada tetangga kita yang bercerita tentang adanya vampir di pekuburan, kita tidak akan percaya dan menganggapnya lucu. Tapi kalau ia cerita tentang pocong atau kuntilanak, kita akan mudah percaya dan mungkin akan merasa takut. 4. Sebuah narasi akan dipercaya jika ceritanya konsisten dan jujur. Seperti yang sudah dijelaskan dalam koherensi dan fidelity tadi, sebuah cerita akan lebih mudah dipercaya jika memiliki kedua unsur itu. Sebagai contoh, kita mungkin tidak pernah melihat sosok kuntilanak, tapi karena cerita orang yang cenderung sama, kita memiliki gambaran mengenai sosoknya dan mungkin saja kita menjadi percaya akan keberadaannya meski kita belum pernah melihatnya. 5. Dunia adalah kumpulan cerita dan kita harus memilih salah satu di antaranya. Artinya, sebuah peristiwa nyata sekalipun bisa diceritakan dengan cara yang berbeda-beda, dan pada akhirnya pendengar atau kita harus memilih atau terpaksa memilih salah satu yang kita percayai. Sebagai contoh, merebaknya virus corona itu ada yang menyebut sebagai bencana, ada yang menyebutnya sebagai kelalaian manusia, atau ada juga yang menyebutnya sebagai hasil sebuah konspirasi jahat. Nah, mana yang lebih kita percaya? Ya tergantung dari cerita apa yang kita dapat dan seberapa besar kita mempercayainya. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa teori ini intinya menyatakan bahwa sebuah cerita atau narasi akan lebih mudah diterima dan dipahami halayak selama narasi itu menyajikan rasionalitas tertentu yang bisa dipercayai oleh pendengarnya. Demikianlah penjelasan teori kita kali ini, yaitu paradigma naratif. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada penjelasan teori-teori yang lain. Salam.